حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil hakim, al-azizil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para alim, ulama, asatid, murabbi, mubalek, para kiai, sesepuh bini sepuh yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Falah, muga-muga dipun paringi sehat. Muga-muga sehat awake, sehat atine, sehat duwike. Prestasi yang sungguh mulia ketika kita mengawali kegiatan di pagi hari, bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Saya hampir tiap kali pertemuan di sini menyampaikan satu hadis. Man sholal isya'a fi jama'atin faka'annama sholla nisfal laili. Wa man sholla subha fi jama'atin faka'annama qoma kullal lail. Siapapun orangnya yang kemudian mau sholat isya berjamaah, maka bagaikan sholat separuh malam. Dan barang siapa yang mau sholat subuhnya berjamaah, faka'annama qoma kullal lail, maka bagaikan sholat semalam suntuk. Dan hadis ini sahih, Pak, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Begitu besar tapi tidak semua orang bisa melakukannya. Walaupun kita sudah bisa melakukannya, maka jangan sampai timbul kesombongan. Karena dengan kesombongan amal soleh itu bisa menghapus pahala. Hadirin, saya pagi ini ingin membahas tentang ummatan wasaton. Di dalam Al-Quran itu ada istilah ummatan wahidah, juga ada istilah ummatan wasaton. Kalau nabi-nabi yang terdahulu, mulai Nabi Nuh dan seterusnya sampai Nabiullah Isa Al-Masih, maka pengikutnya, umatnya tidak disebut dengan istilah umat, tapi disebut dengan istilah kaum. Makanya Isa alaihissalam, Musa alaihissalam, kemudian Nuh alaihissalam, ketika menyebut pengikutnya, beliau-beliau menggunakan kata ya qaumi, bukan ya ummati. Kenapa? Ini sebuah pembeda bahwa nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu itu hanya diperuntukkan kaum-kaum tertentu. Nabi Syu'aib misalkan hanya diperuntukkan kaum suku Madian. Nabi Musa hanya untuk kaum Bani Israel. Begitu seterusnya. Nah, ketika Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, pengikutnya kita-kita ini disebut umat. Makanya di dalam hadis itu Rasulullah ketika menyebut pengikutnya selalu bilang ya ummati. Sampai ketika beliau sedang sakaratul maut menghadapi kematian, beliau masih juga menyebutnya ummati, ummati. Bukan qaumi, qaumi. Bapak Ibu, sekilas ya, kalau kita melihat kata kaum,
ini juga menjadi identitas secara sosiologi agama. Hampir di seluruh kota di Indonesia ini ada satu perkampungan namanya Kauman. Perkampungan namanya biasanya apa? Kauman. Di Jombang, di Sidoarjo, itu ada. Di Solo kalau tidak salah, di Madiun, itu ada namanya Kauman. Nduk endi wonge uripe nduk endi main di itu Kauman. Nah biasanya tempat-tempat penduduk yang disebut Kauman itu biasanya berdekatan dengan masjid. Nah ini sebuah identitas bahwa dulu-dulu ke zaman Londo, orang-orang yang hidup di dekat masjid, maka itu dikenal dengan wong santri, wong Islam, maka kemudian menyebut, orang-orang Belanda menyebut Kauman. Nah biasanya perkampungan Kauman itu cedek karo alun-alun, cedek karo masjid, cedek karo penjara. Nggih. Iya, itu hampir seluruh Indonesia. Ya, tapi ketika Rasulullah menyebut pengikutnya dengan kata umat. Dan di dalam Al-Quran kata umatan wasaton itu hanya ada satu tempat. Di surat Al-Baqarah ayat 143. Tidak ada, Pak. Hanya ada satu tempat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi. Al-ayah. Satu-satunya ayat yang mengatakan umatan wasaton. Kalau kita melihat di kamus, misalkan kata umat. Yang disebut umat itu apa? Ya sekelompok manusia. Kalau dari sisi bahasa, ketika ada orang hidup satu tempat lebih dari 2 orang, jenenge ya umat. Karena apa? Ya karena sudah jamak. Kemudian ada lagi istilah bangsa, suku, dan seterusnya. Kalau disebut wasaton, wasaton maknanya tengah-tengah. Sehingga di dalam Al-Quran itu, apa? Huruf pertengahannya, apa bunyinya itu? Wal yatalat tof. Surat Al-Kahfi itu. Ini apa? Ini menunjukkan bahwa Islam itu agama yang wasaton. Dari sini kemudian muncul Pak sekarang di dunia modern, di Indonesia itu ada istilah yang digagas oleh Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu menggagas satu istilah gerakan namanya Islam berkemajuan. Islam berkemajuan itu adalah mencakup setidaknya ada 3 aspek. Yang pertama masalah pendidikan, yang kedua masalah kedokteran atau rumah sakit, dan yang ketiga sekarang sudah merambah ke masalah dunia ekonomi. Makanya Muhammadiyah sekarang sudah mempunyai bank sendiri. Mungkin ada yang tahu apa nama banknya? Bank Syariah, namanya Bank Matahari. Mosok istilahnya Bank Matahari. Bank Surya apa Matahari? Nah, pokoknya ngono iku ya. Nah, ini yang digagas oleh Muhammadiyah supaya orang Islam ini di dunia ini punya nilai maju yang lebih. Dan itu sudah, Pak. Kita kalau melihat percaya atau tidak, diakui atau enggak, dunia pendidikan Islam di Indonesia itu masih dipegang Muhammadiyah. Orang NU juga punya namanya Islam Nusantara. Islam Nusantara itu apa? Islam Indonesia ini adalah masih menghargai dan mau melakukan hal-hal yang bersifat kearifan lokal. Nah di NU ini makanya masih punya tradisi yang namanya yasinan, tahlilan, tibaan, istighosah, manakiban, peringatan nuzulul Quran, peringatan tahun baru Hijriah, apalagi itu, Maulid Nabi. Sementara saudara-saudara kita yang lain tidak mau. Dan NU itu masih mempertahankan kearifan lokal ini. Nah, kalau kita bicara NU Islam Nusantara ini, mereka mempunyai satu basis kekuatan yang disebut pondok pesantren. Kalau kita bicara pendidikan Islam, maka setidaknya Muhammadiyah menjadi tolok ukur. Tapi kalau kita bicara dunia pesantren,
maka NU menjadi tolok ukur. Bedanya di pesantren ini yang tidak ada di Muhammadiyah itu apa? Kalau di NU Pak, itu kalau ada pondok pesantren, ada perguruan tinggi, di Jombang ada namanya Universitas Darul Ulum, Universitas Hasyim Asy'ari. Lah, pesantren perguruan tinggi ini bukan milik NU, tapi milik pondok pesantren. Nah ini bedanya. Kalau di Muhammadiyah kan enggak. Mulai PAUD sampai perguruan tinggi ada dalam koridor manajemen Muhammadiyah. Dan itu milik Muhammadiyah. Nah ketika Profesor Dr. Said Agil Sirot menjadi Ketua Umum PBNU, beliau mulai merintis mendirikan perguruan tinggi miliknya NU. Makanya di Surabaya berdiri namanya UNUSA, Universitas Nahdlatul Ulama. Nah, UNUSA ini bukan miliknya pesantren, tapi miliknya NU. Nyontoh dengan ada apa yang ada di Muhammadiyah. Kemudian Majelis Ulama Indonesia juga tidak mau kalah. Nah, Majelis Ulama Indonesia menggagas satu gerakan namanya Islam Wasatiyah. Mengambil dari ayat ini. Islam Wasatiyah itu Islam yang tidak radikal, juga Islam yang tidak tradisional. Makanya disebut Wasatiyah, tengah-tengah. Bapak Ibu, apakah ada Islam itu yang radikal? Ada. Dan radikal itu penting, Pak. Karena apa? Karena ini bentuk ketaatan berpegang teguh kita kepada setiap keyakinan. Setiap pemeluk agama pasti radikal dengan agamanya. Wong Hindu dia radikal dengan Hindunya, Buddha radikal dengan Budanya, Katolik radikal dengan Katoliknya, Islam pun juga radikal dengan Islamnya. Tetapi, nah di sini kemudian muncul radikalisme di masyarakat Islam. Salah satu contoh di mana itu yang baru merdeka menang itu, Hamas atau mana itu? Itu begitu menang, Pak. Di Afghanistan itu. Itu begitu menang, wong wedok itu gak oleh nyambut gawe. Ndak boleh sekolah, coba bayangkan. Taliban ya, gerakan yang dipimpin oleh kelompok Taliban. Nah, ini yang salah satu yang dituju oleh orang-orang bahwa ini kelompok-kelompok oknum orang Muslim yang radikal. Lah mosok Pak wong wedok sekolah gak oleh. Ya. Nah, itu lah Majelis Ulama kita mencari solusi sing tengah-tengah. Tetapi tiga-tiganya apakah berkemajuan, apakah Islam Nusantara, apakah Islam Wasatiyah, semuanya dalam bingkai dan payung Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Itu yang harus kita kedepankan. Nah, ketika Allah menyebut umat Islam ini dengan istilah ummatan wasaton, tengah-tengah, itu kenapa? Nah, kita pasti harus merujuk kepada Nabi, Rasul sebelumnya. Bapak Ibu, umat Nabi Musa, umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut, umat Nabi Soleh, itu Allah menyebut dengan apa? Umat yang dolim. Umat yang apa? Dolim, Pak. Lah, dolime piye kok mereka menyebut bahwa umat nabi-nabi terdahulu itu dolim. Kita melihat sejarah yang diungkapkan dan dituangkan oleh Allah. Yang pertama, kalau kita melihat orang Yahudi, bangsa Yahudi dan agama Yahudi. Yang kedua, kita melihat agama Nasrani. 3 agama yang sampai kiamat akan terus ada. Yang pertama Islam, yang kedua Yahudi, yang ketiga Nasrani. Karena 3 agama ini asal usulnya satu payung, satu agama wahyu, kemudian pecah. Lalu muncul namanya Yahudi, muncul namanya
Rani. Nah, kalau kita melihat orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi itu kan orang Bani Israel asalnya. Anak cucunya Yakub. Kalau kita bicara Israel, bukan negara Israel, Pak. Yang dimaksud Israel di dalam Al-Quran adalah keturunan Yakub alaihissalam. Yakub itu nama lainnya Israel. Israel itu artinya orang yang keluar malam. Metu bengi niku nek jare Bang Haji Umairama napa? Begadang. Jadi Yakub itu hampir tiap malam metu dari rumah mencari ketenangan jiwa. Lalapo? Karena dia mau dibunuh dengan saudaranya iri. Iri karo Nabi Yakub. Akhirnya karena ketakutan itu dia terus saja setiap malam keluar rumah. Lalu oleh keluarganya dipanggil Israel. Israel maknanya keluar malam. Makanya peristiwa Nabi disebut Isra Mi'raj. Isra adalah perjalanan di waktu malam. Bapak Ibu, nah keturunan Nabi Yakub inilah yang kemudian disebut Bani Israel. Jadi kalau kita menyebut Israel, bukan negara Israel yang sekarang. Sing wingi dibom iku karo Iran. Terus dibom karo Libanon. Dibom maneh karo Yaman. Wes. Ajur iku nasibe Israel. Bahkan sekarang alhamdulillah dari 195 anggota negara PBB itu sekitar 140 itu mendukung kemerdekaan Palestina. Luar biasa itu, Pak. Luar biasa. Mudah-mudahan ini nanti segera terwujud bahwa Palestina menjadi negara yang merdeka. Bapak Ibu, yang pertama, kenapa umat-umat yang dahulu disebut paling dolim? Kalau kita melihat Yahudi, Pak. Orang Yahudi itu, nanti saya baca kitab Bidayah wan Nihayah. Karya Ibnu Katsir. Di situ dijelaskan bahwa orang Yahudi itu pernah membunuh Nabi sebanyak 70 orang. 70 Nabi, Pak, dipateni. Gak tanggung-tanggung itu. Nabi Isa itu kalau tidak diselamatkan oleh Allah, dibunuh, Pak, dengan orang Yahudi. Yang nomor loro, di mana letak kedolimannya? Orang Yahudi itu kan orang Israel toh, keturunan Yakub. Allah menurunkan kitab suci wahyu kepada mereka, namanya apa? Taurat. Yang kedua, Zabur. Taurat, Zabur itu adalah wahyu dari Allah yang kemudian disebut kitab yang menjadi pedoman. Loh, wong Yahudi niku, Pak, gak puas dengan Taurat, gak puas dengan Zabur. Karena gak puas, maka mereka kemudian apa? Menciptakan, membuat kitab suci sendiri. Wong gak puas ya. Nah, kalau panjenengan melihat di YouTube atau yang sudah pernah ke Yerusalem, nanggone Palestina, iku nek ana wong gawe topi laken, terus dalamnya ini baju putih, jobone jas. Terus karo nggawa kitab. Nah, sirahe niki dibentus-bentus noten ngene tembok. Temboke jenenge napa? Tembok ratapan. Lah kitab yang dibaca itu jenenge duduk Taurat, duduk Zabur. Itulah yang disebut Talmud. Mari diuntal, dimut. Ya, nah ini guyonan ya. Jadi karena gak puas dengan kitab Taurat itu, Pak, akhirnya dia menciptakan sendiri. Loh, ngene iki apakah wong Yahudi toh? Enggak. Orang Islam juga ada. Ayo, kalau orang Islam siapa namanya? Gaya kitab sendiri, gak puas dengan Quran, gak puas dengan hadis, Pak. Nomor 1, Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani. Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani, pendiri akidah aliran Ahmadiyah dari Pakistan. Lah mereka gak gelem dengan Quran. Nah mereka Ahmad
Qadian itu bikin kitab suci sendiri jenenge Tadhkirah. Jadi kitab suci mereka namanya Tadhkirah. Iya, nah itu tuh ternyata orang Islam juga ada. Makanya kemudian Ahmadiyah di Indonesia oleh Majelis Ulama dinyatakan sesat. Bapak Ibu, sebelum Ahmadiyah itu dinyatakan sesat, sudah ditawari dengan Majelis Ulama. Bro, awakmu iku ojo nggae jeneng Islam. Jenenge gak diurik-urik karo wong Islam. Wis gawe wae agama baru, agama Ahmadiyah. Majelis Ulama sudah menawarkan begitu Pak waktu itu. Nek wis kamu membuat agama jenenge agama Ahmadiyah, oke wis wong Islam gak akan cawe-cawe mau jungkel, mau nyosop ya paribasane. Orang Islam gak akan melok-melok karena sudah agama baru. Tapi selama masih dompleng menggunakan nama Islam, maka akan selamanya akan begitu. Ora gelem. Nah, karena gak gelem, maka Majelis Ulama mengeluarkan fatwa bahwa Ahmadiyah termasuk aliran sesat. Dan itu melalui kajian, Pak. Jangankan soal Ahmadiyah, son horek kae. Nggih. Son horek mawon iku kajian, Pak, gak ngawur iku. Wong itu saiki lu merambah nang nggone Jombang. Nggen kula niku. Ya Allah. Wes. Itu melalui kajian, Pak. Jadi son horek itu Majelis Ulama Jawa Timur memanggil para ahli. Salah satunya adalah para ahli dokter THT. Jadi gak ngawur, Pak. Bagaimana ini son horek itu pengaruhnya dengan telinga. Jadi melalui kajian mendalam untuk menyatakan ini haram. Orang kok haram-haram nggak bisa. Jadi ditinjau dari sisi ekonomi, Pak, pemborosan. Ditinjau dari sosial, mengganggu dan membahayakan. Di Lumajang itu, Pak, di Probolinggo, omah iku gentengnya entek rontok, kena son horek. Nah, yang salah satunya adalah ditinjau dari kesehatan. Kupinge awake dhewe niki, ya, ini ada Pak Dokter di sini. Itu mempunyai kapasitas, Pak. Ini seberapa volume yang bisa diterima oleh telinga. Iku ono, Pak. Misalkan kalau kapasitas telinga ini bisa mendengarkan volume angka 50, son horek itu sampai 500 bisa. Gak jebol wis untung. Nah, itulah. Jadi itu kemudian kembali malah jebus son horek barang. Wes, negara kita, masyarakat kita itu memang wis sembuh kok. Wis latah ya. Latah. Son horek barang. Sing penting gak atine sing horek. Nek atine sing horek wah bahaya itu. Biasanya bapak-bapak itu suka horek. Awake dhewe horek kena apa ati horek iku, Pak. Nek ndelok wong wedok ayu biasane horek ati. Kula niku sampai saniki horek isian. Gara-gara dikai alamat palsu niku kali Ayu Ting Ting. Pun yang ketiga, orang Yahudi itu, Pak, menuduh bahwa Gusti Allah duwe anak. Waqalatil Yahudu Uzairu ibnullah. Orang Yahudi menuduh bahwa Allah duwe anak. Jenenge Uzair. Nanti sampean buka di surat At-Taubah ayat 30. Jadi yang menuduh Gusti Allah duwe anak bukan hanya orang Kristen, bukan hanya orang Nasrani. Yang keempat, orang Yahudi itu, Pak, bahwa selain mereka ini menuduh bahwa Allah mempunyai anak, orang Yahudi itu menuduh bahwa malaikat itu adalah dituduh oleh orang Yahudi, mereka ini adalah anak perempuan Allah. Gak ngregetno iku. Jadi apa jenenge? Malaikat itu kata orang Yahudi adalah anak perempuan Tuhan. Nanti sama cek di surat Al-Baqarah ayat 120 atau surat berapa itu. Cuman golek dhewe. Kemudian yang keempat, di mana letak kedolimannya? Orang Yahudi, Pak, sampai kiamat mereka tidak akan rela sebelum
umat Islam menjadi pengikutnya. Surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahu. Di ayat ini Allah tidak menggunakan kata hatta tattabi'a dinahum, tapi menggunakan kata millatahu. Artinya, kalau menggunakan kata millah, tidak harus orang Islam menjadi Yahudi, enggak. Tapi orang Islam akan menjadi pengikutnya. Dan sekarang sudah apa belum kira-kira Pak? Belum apa sudah? Sudah. Saman gawe HP ini canggih, sing gawe Yahudi. Saman gawe mobilnya canggih, sing gawe Yahudi. Jadi wong Islam iku sakjane dienakno karo Gusti Allah, Pak. Sing bikin pesawat sampai muntah-muntah sampai jungkel-jungkel bukan orang Islam. Ya, sing bikin HP, Pak. Saiki wong sak donya gawe HP kabeh. Sing gawe dudu wong Islam. Wong Islam lho karek gawe karek menikmati. Ya. Wah, enak tok. Masya Allah. Untuk menghibur diri ya. Jadi, wes itu beberapa kedoliman kaum Yahudi. Bagaimana dengan orang Nasrani, Pak? Orang Nasrani tidak jauh beda dengan orang Yahudi. Mereka menyebut bahwa Gusti Allah juga punya anak. Wa qalatin nasara al-masihu ibnullahi. Ya. Laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kufur kata Allah orang yang menyatakan bahwa Allah ada 3. Ini agak sedikit menjauh. Kita tidak boleh menghina agama lain, Pak. Di dalam Nasrani itu ada 3 aliran besar. Yang pertama disebut Tritunggal atau Trinatur atau Trinitas. Allah Bapa di surga, Allah Putra Yesus di dunia, Allah Roh Kudus ketika Yesus disalib 3 hari bangkit, kemudian ke surga duduk di sebelah kanan Tuhan. Ini yang diyakini oleh kelompok Katolik. Jadi satu pribadi mempunyai satu hakikat, ada 3 pribadi, 3 pribadi dalam satu hakikat. Aliran yang kedua namanya aliran oneness. Ini yang dipegangi oleh kelompok Kristen. Jadi Katolik sampai Kristen itu beda, Pak. Orang Kristen mengatakan oneness. Oneness itu Allah Bapa Yesus, Allah Putra Yesus, Allah Roh Kudus Yesus. Sehingga wong Kristen yang ditakoni Tuhanmu ada berapa? 1. Bukan 3, bukan. Jadi Allah Bapa ya Yesus, Allah Putra ya Yesus, Allah Roh Kudus ya Yesus. Nah yang ketiga, ini yang digagas oleh seorang pendeta namanya Luga Tambunan. Sama-sama ketik nanti yang nembah YouTube, Luga Tambunan. Dia mendirikan satu kelompok tersendiri, gerejanya namanya King of King. Kalau melihat namanya Luga Tambunan ini orang mana, Pak? Orang Sumatera. Sukunya kira-kira apa? Batak. Dia mendirikan satu gereja sendiri, aliran sendiri, gerejanya namanya King of King. Nah, Luga Tambunan ini mengatakan Allah Bapa di surga, Allah Putra Roh Kudus, Allah Putra Yesus, dan Allah Roh Kudus Bunda Maryam. Jadi konsep apa kata Luga Tambunan? Lho nek awake dhewe gak ngakoni ibu, itu bertentangan dengan logika. Makanya kemudian ono istilah Bapak, Putra, Ibu. Ibunya itu ya Maryam itu. Ini Luga Tambunan. Tapi dia ini dikecam oleh para pendeta. Itu biasa itu ya. Itulah kemudian bagaimana dengan umat Islam ini? Ketika ini semua terjadi, Pak, baik Yahudi maupun Nasrani, lalu dibantah oleh Allah. Dengan minimal ada 2 ayat. Yang pertama, Qul huwallahu ahad. Di penghujung ayat Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas, Allah menyebut lakum dinukum waliyadin. Lam yalid walam yulad. Ayat ini untuk mengkanter bahwa tidak ada yang namanya Tuhan, Allah duwe anak dan dianakkan. Tidak ada.
Yang kedua di surat Asy-Syura ayat 11. Kalau orang Kristen, orang Katolik menyebut bahwa Allah itu roh. Allah itu roh. Allah itu punya akal, kata orang Nasrani. Allah itu punya pikiran. Allah punya ruh. Dikanter sama Allah. Loh, gak iso bro. Akal itu, Allah ndak punya akal, Allah ndak punya roh, Allah ndak punya pikiran. Tapi Allah yang menciptakan roh, menciptakan akal, menciptakan pikiran. Lah nek Gusti Allah duwe roh, duwe akal, duwe pikiran, berarti padha karo menungso. Makanya muncullah ayat laisa kamislihi syai'un. Lah, mereka mengatakan, loh kalau Gusti Allah ndak punya roh lak mati. Islam, oh ndak bisa, wong roh itu diciptakan oleh Allah. Ini tauhid, Pak. Kalau kita ndak punya tauhid yang kuat, akan hancur agama kita. Nah, disinilah kemudian Allah menyebut Islam ini nggak akan mungkin menuduh seperti yang dituduhkan oleh orang Yahudi, dan tidak akan mungkin Allah Islam menuduh seperti yang dituduhkan oleh orang Nasrani. Oleh karena itu, syahadat kita itu cuma dua. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasul. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syahadat dan tahlil ini menjadi benteng tauhid kita sampai mati, sampai kiamat. Umat Islam tidak akan pernah yang namanya menuhankan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, mohon maaf, mudah-mudahan sisa umur kita barokah, rizki kita barokah, rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah, anak cucu kita soleh-solehah, Allah menjadikan kita calon-calon penghuni surga, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.